Jangan takut. Ada peringatan, jangan takut. Apapun yang terjadi, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jangan takut. Jangan takut mengabarkan kebaikan. Jangan takut mengabarkan Injil ke segala bangsa. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Karena sekarang waktunya kebenaran disinggung. Pada kesempatan ini membawakan firman, yaitu penglihatan Yohanes di Patmos. Namun tidak semuanya dibacakan, hanya mengambil 1-2 ayat saja dari ayat yang ke-17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, dari firman yang disampaikan ini, ada beberapa pesan Tuhan untuk kita selagi masih ada kesempatan hidup. Tentu pesan yang pertama adalah dicontohkan oleh dalam penglihatan Yohanes di Patmos. Ada suatu penglihatan. Setelah dia melihat, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Meletakkan tangan kanan di sini artinya meletakkan sebuah kuasa. Meletakkan sebuah otoritas kepada Yohanes dalam penglihatannya. Apa yang dilakukan oleh Yohanes berdampak bagi dunia, berdampak bagi masyarakat di lingkungan. Demikian juga kita hidup di dunia harus berdampak, harus berbuah buat lingkungan. Sebagai anak Tuhan yang mengerti kebenaran, jangan menjadi batu sandungan di dalam lingkungan, namun harus menjadi suatu contoh teladan sebagai murid Kristus. Yesus Kristus mengajarkan lemah lembut dan rendah hati. Tidak menghujat, tidak menghina, tidak memukul, tetapi merangkul. Inilah teladan yang harus kita kembangkan. Inilah teladan yang harus kita selalu hidup rukun, damai, berdampingan. Sekalipun beda agamanya, sekalipun beda sukunya, sekalipun beda karakternya. Sebagaimana pendoa saya tadi, walaupun saya orang Sunda,
Beliau orang Batak, namun berjalan berdampingan bersama-sama demi memuliakan Tuhan, demi memperbesar kerajaan Tuhan. Pelayanan tidak semuanya sama. Ada bagian pengkhotbah, ada bagian penginjil, ada bagian pendoa. Ada juga bagiannya pemberi sarana fasilitas, baik materi, finansial, atau doa. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi badan, ada yang jadi tangan, ada yang menjadi kaki. Inilah talenta tubuh Kristus. Kalau kita mengerti fungsi-fungsi masing-masing, maka kita tidak akan harus sama. Mata tidak sama dengan telinga. Telinga tidak sama dengan mulut. Semua fungsi berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Juga di dalam tubuh ada tangan, ada kaki. Tangan untuk menjangkau, kaki untuk berjalan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mengerti tubuh Kristus. Mari kita sama-sama bekerja. Sama-sama menuai di ladangnya. Sama-sama memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam penglihatan Yohanes, jangan takut. Ada peringatan, jangan takut. Apapun yang terjadi, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jangan takut. Jangan takut mengabarkan kebaikan. Jangan takut mengabarkan Injil ke segala bangsa. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Karena sekarang waktunya kebenaran disingkapkan. Jangan dikalahkan dengan pembual-pembual atau pembohong-pembohong dari grup iblis. Tapi firman Tuhan harus disampaikan dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara ketemu dengan teman-teman saudara sanak famili handentolan. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah Injil yang harus disampaikan ke segala bangsa. Agar dunia damai sejahtera, aman, tentram, gemah ripah, lojinawi. Indonesia akan damai kalau diatur oleh kitab yang benar, kitab suci yang mengajarkan kasih, sukacita. Bukan mengajarkan kebencian. Bukan mengajarkan intoleransi, tapi yakinlah bahwa kebenaran Injil akan segera tersebar ke seluruh bangsa. Dan banyak orang yang mengenal kebenaran, dan banyak orang yang mengenal kasih. Segera menyerahkan diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan adalah lambang pertobatan. Karena apa? Jangan takut. Kata Tuhan Yesus, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada lagi yang awal dan yang akhir. Yang awal sebelum dunia ada, dia sudah ada. Yang akhir juga yang akan mengakhiri dunia. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Dia hidup sampai sekarang. Di kemudian hari akan turun lagi. Hanya Yesus yang akan turun lagi, saudara. Saudara percaya, segera hijrah. Dari kegelapan menuju terang. Benderang, Yesus Kristus. Injil adalah jalan. Injil adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Kalau saudara bersama Yesus, tidak akan mengalami kegelapan. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Yesus sudah mengalami kematian.
selama 3 hari ketiga malamnya mengalami di kubur, sama seperti kita manusia biasa, mengalami sakit, mengalami penderitaan, namun dia hidup. Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus mempunyai kunci kerajaan maut. Oleh karena itu, orang masuk neraka atau tidak ditentukan oleh Tuhan Yesus. Ingat saudara, mari segera mengenal Yesus, hidup bersama Yesus, karena Yesuslah yang memiliki kerajaan maut. Kunci surga, kunci neraka dipegang Tuhan Yesus. Orang masuk neraka atau tidak ditentukan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah mengenal Yesus, tentu tidak akan salah memilih. Karena Yesus yang memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Masuk surga bisa dipastikan. Berdasarkan ayat ini, kita ambil hikmah. Pastikan kita percaya sudah mengenal Yesus sebelum kita dipanggil melalui corona. Tapi corona memang rencana Tuhan yang harus kita alami. Karena sekarang musimnya corona. Tapi percaya apapun sebelum Tuhan Yesus menentukan orang itu kembali ke surga, Tuhan Yesus tetap lindungi. Tuhan Yesus tetap bimbing. Tuhan Yesus tetap berkati. Tidak usah takut. Jangan khawatir. Jangan takut di dalam nama Yesus. Karena Yesus selalu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saudara, takutlah kalau di luar Yesus. Ngeri saudara. Kalau di luar Yesus, Yesus tidak mengenal ketika kita mati dilempar ke neraka. Inilah pesan Tuhan dalam hari ini. Kiranya doa dan firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Biar iman kita semakin kuat, semakin tumbuh di dalam hidup kita, di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyampaikan apa yang Tuhan pesankan bagi seluruh bangsa. Doa dan firman Tuhan. Pesan-pesan Tuhan sudah hamba sampaikan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.